Jumpa lagi di Khasnya Pekanbaru. Wah, akhirnya kita ketemu lagi di minggu ini, Pak Isa. Iya, setiap hari Kamis ya. Yes, setiap hari hari Kamis kita kedatangan orang-orang hebat gitu ya. Iya, pastinya. Dan hari ini juga kita kedatangan orang hebat. Siapa tuh ya? Orang kira-kira? penting loh ini. Orang penting ya. Iya, dua-duanya orang penting. Yang Iya. pertama ada Ibu Tresna Tresna Anomsari, sarjana teknik, master teknik juga ya, Bu. Iya, halo Ibu. Halo. Selamat datang. Dan Dan ada juga nih Pak Taka Tigana, owner Kopi Rumi. Kopi Rumi. Oke, selamat datang. Selamat datang. Ibu ini kan sekarang adalah Kepala UPT PLUT Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Ya. UKM Provinsi Riau. Betul ya, Bu? Benar. Nah, kalau ada yang salah-salah ucap tolong dikoreksi. Iya. Koreksi pertama nih, nama Iya. saya Tresiana. Tresiana. Siap. Jadi Ibu Tresiana, panggilannya Bu? Bu Nana saja. Bu Nana. Ah, ini Ya. lebih enak nih. Lebih Lidah enak. saya lebih enak ngomongnya. Itu panjangan menyebutnya ya Pak Iya ya. Bu, baik Bu. Bu Nana, boleh yuk kita ngobrol Bu hari ini. Kira-kira kalau kita ngelihat Ibu punya perjalanan karir luar biasa, Iya. ilmunya banyak, terus Pengalamannya tugas-tugas banyak. banyak, pengalamannya. Boleh di-share Bu buat khas lover? Hello Has Lover. Iya. Ya. Saya nih udah diperkenalkan tadi ya, nama Ya. saya Tresiana Anomsari. Saya cukup dipanggil Nana saja. Ibu Iya. Nana. Sekarang saya Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu tadi yang disampaikan Bapak PLUT gitu ya. Iya, iya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Selamat datang, Ibu. Dan Pak Taka- Pengalamannya apa nih? Pengalaman. Oh iya, saya sudah 23 tahun ya sebagai 23 ASN tahun. ya. Wah, luar Dulunya biasa. saya bertugas di Kabupaten Indragiri Hulu Iya, iya. selama 16 tahun. Tapi mungkin berbeda ya dinasnya dulu Iya, dari yang sekarang. Kalau dulu di Dinas Pekerjaan Umum, Iya. kemudian 2 tahun di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, kemudian pindah ke provinsi 2 tahun di Dinas PU Provinsi, dan sudah 4 tahun ini saya di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Wah, luar biasa. ya. Itu kalau buku dibuat ya, banyak banget itu. Iya. 20 tahun. Udah berapa seri sih ya? Baik, kita punya satu lagi. Jadi ada Mas Taka. Iya, Taka Tigana. Beliau adalah seorang owner Kopi Rumi. Cerita Kang Taka dari mana nih? Siap. Soalnya saya manggilnya Kang gitu ya. Oh, Kang. Padahal di Pekanbaru nggak ada Kang ya Bu ya. Udah ya. Udah. Kang itu kebetulan buat abang juga. Abang. Ya, betul. di abang lah kalau orang Abang. sini karena Melayu ya. Melayu, betul. Kayaknya nih beda nih yang satu ini. Iya. Kang Kang ya. asli dari Sunda nih. Betul. Silakan. Perkenalkan saya Taka Tigana, saya brand owner dari Kopi Rumi. Kopi Oke. Rumi itu adalah satu bidang usaha di industri pengolahan kopi. Iya. Gitu. Udah berapa lama itu kira-kira Mas Kang? Kalau saya berawal dari suka ngopi. Nah, Oh. kalau ngopi sih dari dulu, udah lama Iya, sih. iya, iya. Cuman turun ke bidang wira swasta kopi ini nggak lama sih, baru setahun. Baru setahun. Karena sebelumnya saya kerja di salah satu PTN di Pekanbaru. Oh, Banting setir jadi Banting ceritanya setir. ini. Iya. Jadi owner sekarang. Benar sih ya sekarang. Nah, kita ke Ibu Nana. Balik Bu, lagi. sekarang ini kan bidangnya apa aja Bu yang Ibu gelutin nih? Ya. Ya. Dinas saya sendiri ini sebenarnya dari 3 kementerian sebenarnya Pak ya. Iya. Ada industri, Iya. ada perdagangan, koperasi dan UMKM. Kalau saya sendiri di pusat layanan usaha terpadu ini, ke UPT ini sebenarnya dia membidangi di bawah bidang koperasi dan UKM. Koperasi dan gitu. UKM. Jadi kami membina Iya. UMKM, pokoknya apa-apa persoalan dengan UMKM, Iya. kami UPT PLUT salah satu adalah bagian yang harus melayani UMKM ini dan UMKM. dari tugas dan tupoksi kami. Ada berapa Bu yang di Pekanbaru ini UMKM yang masuk dalam pantauan Ibu? Kalau di Provinsi Riau yang sudah Iya. menyeluruhi
itu sesuai dengan data mata UMKM yang ada di kita itu sudah 250-an ribu lebih gitu ya. Tapi sekarang kita kan juga sudah ada pendataan dari kementerian langsung terhadap UMKM yang ada di Provinsi Riau. Itu baru selesai 2 tahun, selama 2 tahun pendataan itu namanya ECDT. Itu kemarin kita belum launching berapa yang ada di kementerian karena terakhir itu ada 2 kabupaten yang kemarin masih di data Pak. Jadi belum sampai ke kami berapa sih seluruhnya sebenarnya. Kalau yang saya sampaikan tadi itu adalah UMKM yang mendaftar di aplikasi kita namanya Mata langsung. UMKM. Jadi datanya valid ya Bu ya. Iya. Kalau yang dari kementerian ini yang bekerja sama juga dengan kita ECDT itu langsung. Kemudian yang tahun kemarin itu dibantu oleh BPS langsung gitu Pak. Terus pendataannya Bu. Iya. Nantinya kita bisa melihat berapa ada UMKM di Riau ini. Nanti update-nya juga kami di UPT Plut itu kira-kira ada UMKM baru kita bisa updatekan di sana sebagai untuk tambahan bagaimana pendataan UMKM, jumlah UMKM yang ada di Riau. Luar biasa. Pendampingan lah ya. Wah. Nah kalau visi misinya dari 3 ini Ibu mau ambil yang mana nih, UMKM atau apa? Silakan Bu diceritakan. Sebenarnya kalau visi misi kita tentulah mengacu kepada visi misinya gubernur ya Pak. Yang itu terwujudnya Riau yang berdaya, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia. Kita melihat itu, kita pasti sama tujuannya seperti itu. Kemudian juga kita punya misi ketiga yaitu terwujudnya ekonomi yang inklusif lah di Riau ini. Itulah peran kami di sini. Salah satunya juga Plut tentu harus mendukung itu juga gitu. Jadi kalau Plut sendiri ya punya visi supaya itu tadi untuk UMKM ini lebih unggul nantinya seperti itu Pak. Jadi 250.000 ini kurasinya lumayan besar ya Bu ya? Iya. Iya. Kalau seperti ini kan itu kan waktu COVID, itu kan harus adanya bantuan pemerintah. Jadi salah satu kita mengadopsi itu yang dari pusat, muncullah kita buatlah mengadopsi itu tadi. Kemudian UMKM kita mendaftar di sana karena kan kemarin tidak tercover semua dari pusat kan Pak, dibantulah oleh APBD untuk membantu UMKM. Tetapi tahun 2003 sudah tidak lagi karena kita kan sudah selesai dari COVID kan, seperti itu. Jadi growth pertumbuhannya malah lebih banyak di COVID ya Bu ya? Setelah COVID. Waktu COVID itu adalah kita mendata mana yang akan dibantu lagi yang tidak tercover oleh pusat, oleh pemerintah pusat, kita yang cover gitu. Sekarang itu sewaktu COVID itu memang kan banyak itu yang tumbuh-tumbuh dan juga tapi jumlahnya yang matinya juga banyak ya Pak. Tapi disuntikan dana itu untuk stimulan lah ya, untuk mereka bisa stimulus untuk mereka bisa tumbuh kembali ya, biar jangan terpuruk seperti itu. Nah Ibu melihat di Riau ini gimana UMKM-nya Bu? Apa first priority, second priority? Gitu ya. Kalau UMKM di Riau ini kita lihat itu yang sekarang banyak tumbuh itu kan sektor makanan ya Pak. Food and beverage ya Bu? Karena budaya makanan nih. Iya seperti itu ya. Karena memang ini makanya ada Kang-Kang nih. Salah satu binaan dari Plut juga. Tapi tahun 2019 saya nggak dapat bantuan karena saya masih jadi pegawai. Nggak boleh ya. Jadi memang UMKM kita itu memang banyak sih, memang di sektor kria juga adanya, tetapi yang tumbuh besar itu memang di sektor makanan. Waktu COVID kan kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi tumbuhlah dia di rumah masing-masing ibu-ibu. Bagaimana menghasilkannya, jadi itu kan ini berkembang mulai. Jangan-jangan tadi ada spill sedikit gitu ya, bisa bikin dimsum itu waktu COVID mungkin ya. Karya ya pada saat itu ya, gitu cipta dimsum tadi. Karena kan juga kita ini di bawahnya sebenarnya itu ada beberapa UPT ya, ada tadi UPT itu memang ada melatih. Kalau nama UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan itu melatih memang bagaimana kita membutuhkan chef yang bagus ya, untuk melatih UMKM ini. Ada metode dengan inkubasi, misalnya dia dari tidak ini kemudian dia dibentuk kelompok dan untuk mengembangkan dia itu diajarkan memproduksi gitu Pak. Jadi dari hulu baik sampai dan benar hilir. ya. Iya, bagaimana yang bersih gitu ya Pak, itu betul. semua diberikan penuntunan Hygiene oleh itu. ya. Iya. Kadang-kadang kita suka nyampurin
dapur kita sama dapur untuk yang dijual sebenarnya nggak boleh kan. Iya, iya. Spesial, ada lagi khusus gitu ya. Betul. Jadi apa saja Pak Bu program yang sudah berjalan di tahun ini? Kira-kira program apa yang sudah terjalan? Yang tahun 2023 ya, sebenarnya program itu banyak yang selalu kan kita selalu menyusun 5 tahun perencanaan tuh Pak. Iya. Nah, ini kan udah di akhir nih. Iya. Nah, jadi program yang 5 tahun yang sebelum itu ya itu tadi ada pelatihan pembinaan, kemudian juga ada program-program misalnya mengikuti pameran karena sesuai dengan topoksi kita kan. Iya. Kemudian juga kalau kami di PLUT sendiri itu memang membuka layanan Bu. Buka layanan untuk UMKM. Seperti saya sampaikan tadi, ketika UMKM bermasalahan itu, baik itu dari segi legalitasnya, kemudian bagaimana dia memasarkannya, kemudian juga bagaimana keuangannya, membuat pembukuan semua. Di PLUT kami ada mempunyai 7 konsultan pendamping tuh. Luar biasa. Luar biasa, ada 7 konsultan, satu aja kan kalau UMKM bayar lumayan besar ya. Tapi dengan ada fasilitas ini sangat membantu ya Bu. Iya. Dari 7 ini mana yang paling intens diiniin sama UMKM? Pemasaran Pak. Pemasaran. Karena kan ujung-ujungnya pasti ke pemasaran. Pemasaran. Jadi sekarang lebih ke digital pemasarannya Bu. Iya. Dan kami memang banyak fokusnya sekarang ini pelatihannya itu kepada UMKM memang di masalah pemasaran ini yang secara digital itu tadi gitu. Nah, kalau nanti ketika dia berkonsultasi kita ini kita ngelihat juga produknya, produknya ini belum bagus nih kalau untuk dipasarkan. Kita itu ada pendampingan dulu lah di sana gitu. Ada teman yang bisa mendampingi, kemasannya kurang bagus atau apa, kita punya rumah kemasan, nanti didampingi, ada desain. Ini tadi Ibu bawa nih ya, ini kurang lebih kemasannya ya Bu ya? Ini hasil dari kemasan Ibu buat ya? Iya. Wah, luar biasa. Pak Taka kemarin kita juga yang kemasnya Pak Taka. Pak Taka yang mana Pak Taka? Kalau saya kotak punya, bisa ini enggak ya, kopi Rumi ya, kopi kita Rumi. kita pernah bikin untuk khas. Iya. Ya kebetulan waktu kita bikin kotak packaging, kita punya drip bag Bu. Drip bag kita buat dalam kotak untuk khas, kita bikin di PLUT kemarin Bu. Gitu. PLUT ya, itu hasil dari Ibu tuh ya. Kebetulan kami baru 1 tahun ini Pak, tahun kemarin itu diberikan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM itu peralatan untuk kemasan. Jadi kami sudah bisa membuat standing foods yang seperti ini Pak. Standing foods. Ini yang izin kalau, Bu. Ya, ini kalau seperti ini kan udah bisa jual ke ekspor ya Pak ekspor, ya. Betul lah. Jadi yang seperti ini bisa kita buat di tempat kita. Kemudian juga kita bisa yang kotak brownies seperti itu bisa juga kita ini. Betul, saya nggak bawa contohnya ya. Iya, seperti itu. Sudah bisa. Itu sudah bisa di tempat kita ya. Walaupun kami sekarang itu lagi menyusun regulasinya seperti apa prosesnya membantu ke UMKM-nya karena kalau di pemerintahan ini Pak sedikit saja menerima itu kan dianggap pungli nih, jadi harus regulasinya harus jelas dulu. Kalau sekarang masih gratis loh Pak. Silakan kalau UMKM yang mau ingin perbaikan kemasannya datang ke tempat kita gitu Pak. Jadi di situ ada kita desainernya, ada ininya juga. Coba diulang, masih gratis. Masih gratis ya Bu? Masih gratis. Sampai kapan nih Bu? Ya masih lama lah. Silakan. Khas lover yang lagi fokus UMKM, cepetan deh. Ibu punya berapa konsultan? 7 konsultan, salah satunya untuk packaging dan desain. Cepet datang. Bu, kira-kira dari ini semuanya apa lagi yang selain itu, dari produksi, pemasaran, boleh diceritakan Bu? SDM. SDM. Kita diskusi yang selesai satu ini Bu. Jangan dibuka dulu Bu. Kita kembali yang selesai ini. Kembali lagi di Khasnya Pekanbaru. Kita masuk yang berikutnya. Tadi maaf ya Bu, apa yang kepotong tuh. Tadi kita mau tentang dari 7 yang konsultan. Ini kira-kira apa yang menjadi prioritas dari Ibu? Silahkan Bu, diceritakan. Baik, sebenarnya semua konsultan ini punya keahlian masing-masing. Betul. Dan semuanya itu diperlukan. Ketika UMKM terbentur ke masalah legalitas, ada konsultan. Ya, karena kalau legalitas itu kan penting Pak. Suatu produk tanpa legalitas itu kan juga sulit untuk menembus pasar gitu. Jadi dia harus konsultasi ke di konsultan kita. Nanti misalnya dia mau ngurus yang
sederhana mungkin SNI misalnya SNI, gitu betul. ya, kemudian halal, Halal. seperti itu. Kalau yang sertif itu kan kemudian haki seperti Haki. itu ya, sertifikasi haki sana ini BPOM seperti itu. BPOM, halal Karena makanan. kan kita juga ada kerjasama nih dengan stakeholder itu tadi, Iya. nanti dibantu oleh konsultan kita. Oh, gitu. Gitu. Dilihat dulu produknya seperti apa, kemudian kalau ke BPOM itu kan nanti harus menyiapin, kalau yang bukan self declare nih ya, Iya. harus menyiapin dapur yang seperti apa. Iya. Jadi kita binaan mendamping UMKM kita UMKM. dulu. Jadi ketika ke BPOM sudah tidak terlalu banyak perbaikan-perbaikannya Iya. seperti itu. Jadi antara konsultan satu itu Pak saling gitu, Iya, saling iya, ini kan. iya. Ketika dia punya SDM-nya kurang yang dalam tadi Bapak katakan bahwa harus bersih seperti itu ya. Ya ada konsultan SDM kita yang juga untuk memotivasi mereka seperti Iya. itu. Kemudian ketika dia masalah keuangan juga bermasalah, Oh, sampai di situ ya, Bu? oh iya, nanti kita dibantuin sama konsultan kita untuk menulis pembukuan, karena kan ketika mengajukan pinjaman itu kan harus ada laporan keuangannya. Iya, tertib. Umumnya UMKM kan nggak mengerti nih Iya. kadang membuatnya, didamping. Dan sampailah dia ke hilirnya itu pemasarannya. Pemasaran. Jadi dibantu sampai ke pemasarannya seperti Iya, itu, betul. Pak. Jadi tidak UMKM tidak hanya berhenti membuat produk bagus, tapi juga harus mencari siapa pembelinya ya, Bu ya. Tuh. Sampai ke situ ya. Nah, Luar biasa. punya lesson learn mungkin, Bu, yang dari 7 ini siapa kira-kira? Aduh, masa itu karena semuanya menurut saya penting loh. Kayaknya ada yang di sebelah Ibu nih. Kalau saya mungkin ya salah satu contoh mungkin Iya. yang sudah UMKM kita yang bagus kita Iya. hubungannya juga, dan mungkin yang merasakan kan dia bukan Iya, saya ya. bukan, iya. Mungkin Pak Taga bisa menjelaskan seperti apa ketika dia manfaat bekerja sama, maksudnya datang ke plot, apa yang sudah dia dapat. Saya rasa yang merasakan lah yang bisa Iya. menjelaskan. Silakan Silakan, Pak silakan, Taga. diceritakan. Siap. Jadi kayak gini, saya ada cerita unik nih. Iya. Dulu setelah saya bekerja dulu Iya. di satu PTN negeri di Pekanbaru. Tapi di satu sisi saya tuh punya darah dagang. Jadi saya pengen kerja di PTN itu sungguh sangat nyaman. Iya. Nyaman banget. Saya udah 8 tahun kerja di sana. Iya. Tetapi kata orang yang berhasil itu adalah orang yang harus keluar dari zona nyaman. Oke. Saya jadi tahun 2023 saya putuskan untuk coba, saya pengen gali nih hobi saya ini dagang nih. Iya. Saya suka desain, saya suka ngopi, Iya. saya suka ngutak-atik kayu. Iya. Nah, jadi berawal dari itu saya pikir saya udah bisa nih masuk pasar nih. Iya. Kopi, siapa sih nggak suka kopi? Ternyata Ternyata setelah saya Udah coba, jadi owner. saya bikin kopi. Pertama kali saya bikin kopi itu saya kan kuliah di Bandung kan. iya. Di Bandung itu banyak teman-teman saya yang punya roastery kopi. Dia bikin Iya. satu kopi drip bag. Drip. Drip bag ini dia konsepnya untuk yang fast moving, maksudnya untuk teman-teman yang Lihat nih ya. sibuk, Iya. untuk yang sibuk. Hmm. Jadi mereka bisa minum dimanapun mereka berada. Jadi saya ngerasa saya bisa desain, saya buat jadi aja satu produk. Iya. Nah, saya mau nyoba nih ke pasar. Nah, ternyata di situ saya ngerasa ternyata itu aja nggak cukup. Betul. Dari situ saya dikenalkan sama teman, coba deh konsultasi ke Put. Sebenarnya di pasar ini ada loh dinas yang bawain ini. Iya. Nah, dari situlah saya dibawa teman ke Ya. Put untuk mendaftarkan diri menjadi mitra. Permasalahan pertama, ketika kita tanpa legalitas untuk masuk pasar tuh susah banget, Pak. Betul. Pasti dimintain. Susah diakuin ya, Bu ya. Iya, diakuin, betul kan? Salah satunya Walaupun produk bagus nggak punya legalitas. itu tadi, makanya tadi saya ngerasa hebat aja kan Iya. gitu. Karena dulu kan sekarang kan peraturannya semua yang masuk ke retail dan swalayan itu harus ada izin edar. Iya. Nah, saya kesulitan di situ, makanya saya cari tahu ternyata di Put lah. Setelah saya mendaftarkan, Salah satu ya. ya, salah satunya kita mendaftarkan diri sebagai mitra dan dibimbing ke sana. Kita ceritakan masalah kita apa. Iya, iya. Mau itu masalah juga karena saya pasar saya kan ke sana. Iya. Dan Yang nomor satu siapa? NIB dulu ya. keluar PRT ya kan harus Apa tuh NIB. urutannya, Kang? Biar khas lover yang pengen mau jadi pengusaha juga ada runutannya ya. Iya betul. Iya. Kalau kita punya produk, jangan cuman jadi produk aja. Seenggaknya itu dilaporkan karena satu produk itu harus punya legalitas. Salah satunya yang paling mendasar itu harus punya NIB. NIB. NIB itu nomor izin berusaha. Nah, setelah kita mendapatkan nomor izin berusaha,
Seneng tuh dapat Garuda Pancasila. Iya, ada gambar seolah saya dapat surat sakti gitu ya. Emangnya orang pemerintahan aja Iya, apa ya? UMKM juga punya. UMKM itu bisa punya. Bisa punya. Surat itu. Surat. Dari awal saya NIB baru itu semuanya. Oh ternyata kebutuhan pasar itu ada legalitas untuk Iya. edar. Nah, macam-macam untuk edar yang untuk pangan olahan, untuk yang ini semuanya awalnya dari NIB. Nah disitulah konsultan dari PLUT mengarahkan saya untuk mengurus satu PRT. Ya. Halal saya Halal. diurusin. Soalnya bentar lagi ya. Akhir ya. Iya. Bayangin itu ya Haslaver, itu kalau dikerjakan sendiri itu bertahun-tahun. Oh, Tapi dengan fasilitas Dari Ibu Nana ya dari Pemerintah, PLUT iya. ini, dari pemerintah pemerintah. dan salah satu yang bisa Menggampangkan ngerasakan ya Memudahkan. memudahkan. Para Semuanya UMKM. open source sebenarnya kan Open source. berbasis web. Cuman masalahnya kita pelaku usahanya kita nggak ngerti Ya. gimana caranya untuk mengeluarkan suatu NIB. NIB itu klik aja oss.go.id kan. Iya. Cuman orang setelah buka itu bingung dia. Mau ngapain? Mau ngapain Kan lagi, gitu. ya. Nah, makanya kalau saran saya sih datangilah di dinas terkait. Ah, Bu kalau mau dicari kemana Bu? Menghubungi nih. Di mana Oh, ya? iya. Lokasi? Mencarinya di mana? UPT PLUT itu ada di Jalan Garuda. Jalan Garuda. Panam ya. Panam. Jadi Panam ya Pak Panam, ya. Taunya Panam ya. Jadi mungkin tidak terlalu jauh dari Jalan Delima ya Betul. maksudnya. Ini kalau lebih detailnya Iya. ya. Tapi kalau di searching di Google Google Map Web. itu sudah bisa ketemu. Sudah ada ya, Bu, ya? Jadi Haslaver yang mau jadi pengusaha, mulai jadi UMKM udah jelas ya di situ nyarinya. Hubungi. Hubungi. Karena orang tua saya gini, saya punya usaha, Ya. dia pengen banget usaha dari dagang baju, Iya. tapi dagang baju udah enggak, tapi sekarang kacang pias. Ya. Ada tahu nggak Bu kacang pias? Dia itu dari Sumbar. Ya. Nah itu mau dikembangkan di sini dan pasti butuh yang seperti tadi Nah, gitu. dihubungin kemana Kang Taka coba disampaikan. Ya, tapi saya Di bawah ini. ininya. Silakan datang ke UPT, UPT, Pusat Pusat. Layanan Usaha Terpadu Ya. PLUT KUMKM Provinsi Riau. Iya. Sama bosnya Langsung, tuh ya. iya. Iya. Tapi boleh saya sampaikan juga, PLUT ini sebenarnya di Riau ini ada 3 Pak. Iya. Yang Tiga. provinsi itu adalah di kita ya. Iya. Yang 2 lagi ada di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Kampar. Jadi mana tahu ya Dekat tadi ya. Haslaver Iya. yang lebih dekat ya silakan kunjungi PLUT yang ada yang terdekat Delima, seperti itu. Iya. Yang terdekat di kabupatennya mana yang berada di kabupaten terdekat. Tapi kalau ini silakan aja ke tempat kita. Tempat pusat lo ya. Untuk di Langsung Pekanbaru. gitu ya. Nah, ini kan semuanya kurasi ya Bu ya. Betul. Gimana perasaan Ibu tuh kalau ngeliatin ada satu binaan sampai berhasil? Wah, tentu kita senang ya Pak, Iya. karena ketika kita bisa sampai ke istilahnya sampai dia bisa lebih meningkat, Iya. itu tentu kita bahagia sekali ya. Iya. Mungkin ada suatu kepuasan buat kita bahwa kita berhasil Iya. membawa mereka dari nol sehingga seperti ini. Dan kebetulan di tahun ini kami mencoba inkubasi Pak, Inkubasi, ya iya. inkubasi bisnis. Nantinya kita memfasilitasi kepada inkubator yang ada di Riau ini. Jadi mana UMKM yang dari ini kita nanti bina, kemudian kita lengkapi legalitasnya Iya. sampai dia juga bisa masuk di pasar seperti itu. Ada program itu Pak rencananya yang akan Nah, kita ini kan. ada nggak perusahaan atau swalayan yang kerjasama dengan Ibu, jadi hasilnya bisa langsung ke sana menjual? Jadi kita memang bermitra ini kan. Ya, Nah, jadi bermitra. salah satu konsultan kita adalah kemitraan bidangnya Iya, Pak. Jadi iya. memitrakan baik itu lewat tadi swalayan, Iya. kita ada pasar buah, Pasar ya, buah. dan yang lain-lainnya ya. Oh, sudah Ya, bekerjasama. udah, iya. Tapi kan mereka juga berkurasi lagi. Kemudian Iya. kan kalau ketentuan-ketentuannya itu nanti UMKM bisa memenuhi atau tidak juga seperti itu kan Pak. Menyesuaikan ya Bu ya. Karena kan ada persyaratan-persyaratan juga yang harus dipenuhi. Dan kita juga banyak bermitra Pak dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Iya. Riau. Karena juga kita dengan dinas perizinan ya di PT-PT-SP Provinsi Riau itu kan mereka izin-izin perusahaan besar itu kan ada di mereka. Iya. Kemudian kan ada peraturan yang sekarang bahwa perusahaan-perusahaan itu juga harus merekrut, maksudnya bekerjasama dengan UMKM. Iya. Baik itu sebagai rantai pasoknya Rantai. seperti itu ya Pak. Nah, misalnya Tadi Ibu spill tadi tuh ada Ah, ah. yang sudah
punya produksi sepatu apa Ibu? Iya, ini Ah. apa ya namanya? Wah iya Vero ya. Vero, lupa. ya. Jadi Vero, aduh ini jadi apa kita nih? Merek Merek ya, nggak apa. Karena salah satu perusahaan itu ada di sini Pak, di Riau Di Riau sendiri, sendiri, ya. itu di Rokan Hulu. Jadi Vero ini kemarinnya dari binaan kita Dinas Ya. Perindustrian ini kita coba tawarkan lah waktu itu ke perusahaan-perusahaan yang ada di Riau. Ternyata perusahaan-perusahaan ini kan, oh bisa nggak ya yang sepatu Ya. safety seperti itu. Safety. Akhirnya mereka juga mendesain sepatu safety dan mereka kan tentu tadi legalitas Legal, tadi dan ya. sertifikasi itu kan harus. Kalau safety itu tentu dia harus ber-SNI. Harus SNI. Itu. Jadi Vero ini dibina lah untuk bisa sampai kita sampai Kebutuhan. ke SNI ya. Ya. Dan ini sudah banyak yang bisa menerima, sudah ada beberapa perusahaan yang memakai Vero. Ya. Mungkin khas hotel nih Siap, boleh siap. nih Ya. apa Untuk order safety ikut shoes ya. ya. masuk ya Iya. untuk sausnya yang di kitchen Betul, ya kitchen seperti itu ya sama Pak. engineering kali ya Bu ya. Engineering dan kitchen Betul. seperti Saya itu. pikir memang di Pekanbaru khususnya Provinsi Riau IKM-nya luar biasa semua. Iya. Saya pikir dulu bikin sepatu itu cuma dari Bandung. Cibaduyut. Cibaduyut. Iya. Kulit-kulitnya dari Garut Iya. semuanya. Ternyata di sini ada yang bisa Betul. bikin sepatu. Iya, Wow, iya, iya. yes. Luar biasa. Betul. Sudah banyak Sudah ya. banyak. Jujur buat saya ini salah satu informasi baru dan menginspirasi. Apa yang dikatakan Kang Taka itu betul. Saya mindsetnya masih melihat bahwa sepatu itu adanya di sana. Ternyata Ada Riau, juga di Pekanbaru Riau, juga Pekanbaru. punya. Mudah-mudahan Ibu punya ini bisa terus dan bisa mengembangkan ya Bu ya. Insya Allah, amin, Amin, amin. Karena memang kan tugas kita ya untuk Iya. bisa menjembatani para Melayani. UMKM gitu Iya. ya. Memang melayani UMKM ini tadi supaya dia bisa lebih tumbuh dan berkembang seperti Betul. itu. Sekarang berapa persen Bu yang sudah jadi UMKM? Dengar-dengarnya masih 2% dari populasi atau sudah meningkat? Data yang update. Kalau data yang update-nya ya masih segitulah ya Pak, Segitu karena ya, juga betul. kan dia juga tumbuh kan, Tumbuh, sambil itu dia betul. tumbuh kan, Betul. dia dinamis, UMKM ini dinamis kan, Iya, Pak, iya, ya iya. kan? Yang mungkin sebagian dari UMKM ini sudah ada yang jadi UKM karena dia naik kelas, Naik gitu kelas, ya, betul. Dari Sebagian mikro ya, Bu? ya, dari mikro UMKM mikro tadi iya. kan menjadi UKM. Padahal sekarang anak-anak sekarang dia nggak bilang UKM Bu, Hmm? dia bilangnya startup Bu. Oh iya, Iya betul. Sekarang wirausaha semuanya. startup ya Wirausaha seperti itu. startup, Gen Z, ya. Gen Z ya semuanya. Iya, Kalau nggak mau ini dibilang UMKM. nggak mau Bu. dia. Iya. Kalau UKM atau UMKM itu kayaknya apa katanya ya, ketinggalan lah ya. Dia maunya startup ya. Startup, ya. Ya, Bahasa gaulnya sekarang. Bahasa gaulnya Tapi startup. di SMK Muda sekarang sudah anak-anaknya dididik untuk menjual barang tadi. Iya. Oh, Yang iya. mana kayak pembelajarannya ada namanya PKK, mata PKK. pelajarannya Hmm. diasah cara penjualannya gimana, cara Hmm. diskusi bagaimana. Pada akhirnya jualan itu mereka juga menghasilkan, Mm-mm. yang kita juga menguntungkan begitu. Oh, gitu. Nah, itu udah dididik sebenarnya. Sekarang tinggal nyari pasar. Ini hulu hilirnya Iya, sudah di pasarnya. sebenarnya ya, tinggal merangkai semua benang merah dari pendidikan sudah menyiapkan, dari ibu untuk industri sudah, pelakunya sudah. Nah ini yang menjalin benang merah semuanya. Mudah-mudahan ekonomi kita tumbuh ya Bu ya. Iya, harus. Saya harus salah ya. satu penerima manfaat dari Iya. kegiatan-kegiatan yang tadi ya di Sprinako. Salah satunya tadi seperti kemitraan. Selalu dibuat kegiatan kemitraan di mana UMKM diundang untuk di-matchingkan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Terakhir ada kegiatan di Pekanbaru. Ada beberapa teman-teman kita yang udah MOU sama teman-teman, termasuk saya juga. Iya. Kami jual kopi udah bisa ditemuin di Iya. beberapa gerai-gerai retail di Iya. Pekanbaru. Kan nanti kalau udah gede nanti udah jadi pengusaha, jangan lupa sama kita ya. Iya. Endorse. Amin, amin. Paling dekat mungkin hampers bentar lagi. Nggak kerasa ya. Nanti kita liatin apa kerjasama kita dengan ibu sudah disanding kami berdua dengan Kopi Rumi. Tapi nanti kita cerita setelah yang satu ini Bu. Kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Bu Nana, Tuh, oke. Kang Taka udah di ujung acara, tapi saya
masih belum puas, belum nguliknya banyak gitu ya. Terasa ya. Ternyata waduh banyak banget, Berarti banyak. ada next episode kayaknya. Iya. Season 2 ya. Season 2. Iya, Boleh dilihatin Bu, apa aja yang sudah yang Iya. terkurasi dari Ibu, terutama dari produk Kang Taka. Apa aja produknya? Mungkin ada yang dibawa nih. Iya. Wah. Nah, ini ya Pak Taka ya, ada kopi Rumi ini ada kopi Liberica Meranti ya. Meranti. Ya. Ini kan salah satu unggulan nih Pak, unggulan Unggulan Provinsi Riau ya. Provinsi Riau. Kopi Meranti ini Iya. ya. Dan pasti berharapnya nanti nih dengan Pak Taka juga sudah mengemasnya dengan baik, Iya. sudah dia layak jual dan memenuhi standar-standarnya, Iya, iya. ini bisa lebih meningkat nantinya ya Pak ya, Iya. bahwa orang lebih mencintai nih Benar. kopi-kopi yang ada di Riau ya, Riau. tapi juga di Sumatera sih seharusnya Betul. tidak masalah asal kopi-kopi kita kan memang enak-enak ya. Dan mudah-mudahan kita doain juga bisa nyebrang ke ekspor Ibu ya. Iya. Betul ya Kang Taka? Betul. Sudah ada arah ke sana ya? Alhamdulillah Bu. Ya. Ini bocoran deh. Kita udah dibantu sama teman-teman yang suka ke sana, Iya. jalan ke sana, dan alhamdulillah permintaan dari sana sudah ada. Iya, dari kurasi Ibu sudah dikurasi ya. sudah Tapi bisa. sampai mau ke luar negeri ya. Betul, karena saya sebagai IKM juga harus punya target kan. Ya. Kalau bisa di tahun 2020 ini saya harus punya target memperkenalkan semua kopi-kopi ke mancanegara. Kalau Amin. bisa. Amin. Betul. Apalagi Liberica Pak. Bu. Iya. Karena kita dapat raw materialnya memang betul-betul dari petani. Iya. Dari Kedabur Rangsang, Kepulauan Meranti. Ada berapa ya? Ya, berapa? Ada Sang ya. saya dikenalkan oleh temen, dia punya suatu prosesor, maksudnya pemroses biji kopi dari Hokben namanya, si Kang Adi. Ya. Dia memang kualitas biji kopinya memang bagus-bagus Bu. Karena kopi Meranti ini kan beda sama yang Beda. lain, Kang. Hasilnya beda ya Bu. Biasanya Iya. kan dari ketinggian, tapi Iya. Meranti ini Daerah dataran dari rendah. dataran rendah. Nah ini khas lover, kalau nggak percaya, ayo Iya, kita betul. tunjukin nginepnya di Khas Pekanbaru. Baru. Karena uniknya kenapa? Karena di Liberica ini dia bijinya gede, Iya. buahnya gede. Untuk diproses menjadi biji itu agak rumit. Mm-mm. Jadi makanya teman-teman prosesor di sana tuh memang keren-keren kan, Ya. keren-keren, bisa menghasilkan kopi yang enak. Gitu. Jadi bisa disajikan juga di hotel khas ya Pak. Iya, betul pasti. Bu, bisa. Sudah tersedia ya kayaknya. Nah, kalau Ibu bilang gitu, ini kewajiban kami sebagai industri. Ini kami tidak ngambilnya dari industri besar, tapi ini adalah series kami yang di tahun 2004 ini. Ini kami buat ya. package karena kami orang Indonesia dan tahu di Sumatera ini penghasilan, kalau Ibu kan kopinya dari kopi Sidikalang Ibu. Jadi Meranti. Meranti. Maaf, dari Meranti. Nah, ini saya melebar Bu. Iya, Karena iya. kita ada di Sumatera. Sumatera ini beberapa hasil kopi Betul. agar dunia melihat bahwa Sumatera ini sebenarnya banyak penghasilan kopi, dan ini nanti kita akan berikan kepada tamu-tamu kami yang sudah sport top 20. Jadi klien-klien yang di tahun 2023 sudah menjadi kategori top 20 kami akan mendapatkan ini, dan kami tidak jual ke pasar Wah, untuk mantap. mengangkat eksklusif Limited dari edition UMKM. ya. Limited edition. Edition Ya. nih. Kamu sangat berharga sekali. Ya, nanti di dalamnya akan ada 5 macam kopi, dan ini hasil dari Ibu ya. Ya, bareng packaging ya. sama packing dengan Pak Taka nih kita. Iya. Kita saling konsultasi Kang. Iya, karena kan keinginan yang pemilik kan juga inginnya begini Iya, gitu ya, betul. tonjokan Saya- apa gitu. Selain produknya sendiri, ngomong masalah desain kan. Iya. Nah, kalau desain ini dia harus otentik. Otentik. Apalagi kan ini kopinya dari Tanah Riau. Tanah Nah, Riau. Tanah Riau berkat ilmu Melayu. Iya, Nah, Meranti. makanya saya sering konsultasi sama Sama pengrajin Ibu. sampai bentuknya pun kadang-kadang dibilang Pantesan kemarin kita dikirimin surat sama Ibu ya. Apresiasi Ibu, Ibu Iya. sudah memberikan dukungan kepada kami. Kami industri sudah dengan UMKM. Terima kasih banyak, apresiasi Iya. Ibu. Terus amanat terus kita lanjutkan agar bagaimana UMKM ini bisa menjadi industri yang berkualitas nantinya. Iya, karena memang itu sudah jadi tugas kami Tugas. Pak, memfasilitasi UMKM itu bisa masuk di industri Industri. apapun itu ya, Iya. dia bisa bekerjasama dengan industri, dan itu menjadi
Iya. Bu Nana, Kang Taka, kita udah nggak kerasa nih Iya. di ujung diskusi hari ini di podcast. Tapi itulah yang kita diskusi hari ini, banyak sekali inspirasi. Nah, Ibu kira-kira mau menyampaikan apa sebagai rangkuman agar Hustlover bisa melihat ataupun mencari yang pengen mau ngapain aja? Silakan Bu. Mungkin bisa sampaikan kepada Hustlover, Ya. jika ingin berusaha, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita terus berusaha, bahwa pemerintah hadir Ya. dalam mendukung usaha kita. Jadi teruslah berinovasi, teruslah berkarya untuk berusaha, manfaatkan produk-produk unggulan yang ada. Maksud saya itu bahan baku yang terbanyak yang ada di daerah kita. Ya. Apa saja itu untuk kita membuat usaha. Dan jangan takut bahwa legalitas usaha nantinya dapat diurus dengan mudah di instansi yang ada di daerah kita. Misalnya saja salah satunya seperti kami, untuk itu adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, baik ada di kabupaten ataupun di provinsi. Teruslah berinovasi, berkarya untuk meningkatkan kita untuk lebih baik di masa mendatang. Wah, luar biasa. Pemerintah hadir ya. Jadi Iya. tentunya kitanya yang punya ide-ide kreatif, kita tinggal ketemu Ibu gitu kan. Nanti Ibu menyarankan dari beberapa konsultan, Iya. mau konsultan desain, packaging, izin, Iya, sampai semua legalitas, standarisasi semuanya ada ya Bu ya. Sampai ke pemasaran. Ini kayaknya ada yang nggak sabaran nih mau sampaikan apa nih Kang Taka nih. Ada yang mau dikasih pertanyaan mungkin. Oh iya. Gini, saya punya tiga pack untuk giveaway. Oh, oke. Nah, jadi boleh nih Kang? Silakan. Boleh. Silakan. Saya punya 3 pack kopi Rumi untuk 3 pemenang. Saya punya 3 pertanyaan yang semuanya itu berkaitan dengan obrolan kita hari ini, Bu ya. Iya. Oke. Langsung aja Bang Kang. Silakan. Iya. Yang Tadi, pertama. yang pertama, sebutkan nama kopi atau jenis kopi khasnya Riau. Riau. Iya. Jenis Sama. kopi apa ya? Tadi udah nanti spill lagi. Iya. Oke, Nah, yang kedua, yang kedua, betul. sebutkan nama hotel yang sudah bekerja sama dengan Kopi Rumi. Hotel apa Sudah tuh? ngomong tahu nih. Ini paling mudah nih. Iya. Yang ketiga, kalau kamu pengen punya usaha, sebutkan tempat yang pas dan cocok untuk kamu melakukan melegalisasi usaha kamu. Atau konsultasi bisnis ya. Konsultasi bisnis Iya. sama Di mana? untuk usaha kamu di mana? Iya. Ada nih. 3 pertanyaan Tiga itu pertanyaan. sebagai giveaway dari owner Rumi Kopi Rumi. Kopi Rumi. Bu Nana, Kang Taka, Siap. kami ucapkan terima kasih. Iya. Waktu Terima juga kasih yang sama-sama. harusnya. Saya Isa. Saya Ulfa. Saya Trisyana Anomsari. Saya Taka Tigana. Ucapkan sampai jumpa Di lagi. minggu depan.